Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliana Anggreni, NIM 2015-20677, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kami diberi tugas untuk membuat video kepada dosen pembimbing mata kuliah Kajian Hukum Masyarakat Indonesia. Simak tugas berikut. Pembahasan pertama mengenai tentang hukum. Hukum bersifat perintah. Secara garis besar, hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan yang pertama, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Kedua, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, patokan atau kaidah ketentuan. Keempat, keputusan atau pertimbangan yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan. Menurut para ahli, yang pertama Plato, hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat. Kedua, Immanuel Kant, hukum adalah segala keseluruhan syarat di mana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Yang ketiga, Ahmad Ali, hukum merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma itu. Yang keempat, Prof. Dr. Mukhtar Kusumamadja, hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Yang kelima, hukum merupakan keseluruhan peraturan bagi perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, di mana pelaksanaannya bisa dipaksakan dengan tujuan mendapatkan keadilan. Selanjutnya, struktur hukum. Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan. Struktur hukum merupakan institusionalisasi dalam keberadaannya hukum. Struktur hukum juga meliputi lembaga seperti pengadilan, kejaksaan, advokat, kepolisian, dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti KPK dan lain-lain. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaannya, pemerintah, dan pengaruh-pengaruh lainnya. Terdapat adagium yang menyatakan flat justitia et praeter mundus, atau meskipun dunia diruntuh, hukum harus ditegakkan.
Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten yang independen. Seberapa bagiannya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya angan-angan. Sudah terlalu sering kita dengar bahkan melihat di berbagai pemberitahuan media massa adanya oknum aparat penegak hukum yang melakukan penyelenggaraan terhadap perkara-perkara tertentu demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Ketika penegak hukum memiliki kepentingan terhadap suatu perkara, maka sejak saat itulah hukum disampingkan. Sungguh ironis di saat masyarakat menghendaki terciptanya keadilan, tercoreng oleh perbuatan yang dilakukan oknum aparat penegak hukum. Kebebasan peradilan adalah merupakan esensilah daripada suatu negara hukum, sehingga oleh karena tegaknya prinsip-prinsip daripada suatu penegak hukum sebagian besar adalah tergantung dari ada atau tersebut sebagai sarana parameter penerapan demokrasi. Kebebasan badan peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara harus dijamin oleh konstitusi. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi yang bukan saja sebagai tempat terakhir menentukan hukum dalam arti konkret, akan tetapi juga sebagai tempat melahirkan asas dan kaidah hukum baru disertai dan teori-teori baru mengenai hukum. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan membatalkan putusan atau penetapan peradilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan pada tingkat kasasi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan asas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya, dalam penegakan hukum kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada. Yang kedua, sampai batas mana petugas perikanan memberikan kebijakan. Yang ketiga, teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. Yang keempat, sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada lanjut. Adapun pentingnya hukum menurut saya, dan saya akan memberikan pendapat terkait bagaimana penerapan hukum yang baik. Menurut saya, hukum adalah seperangkat aturan yang bersifat mengatur dan memaksa guna menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Sedangkan cara penerapannya hukum dengan baik yaitu ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu pertama, kepastian hukum, yang kedua, kemanfaatan, yang ketiga, keadilan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Sekarang tentang prinsip-prinsip legislatif hukum. Menurut Convoller, ada 8 prinsip legislatif yang harus diikuti dalam membuat hukum
meliputi yang pertama, harus ada peraturannya terlebih dahulu. Yang kedua, peraturan itu harus diumumkan. Yang ketiga, peraturan itu tidak boleh berlaku surut. Yang keempat, perumusan peraturan harus dapat dimengerti oleh rakyat. Keempat, hukum tidak boleh meminta dijalankan hal-hal yang tidak mungkin. Yang keenam, di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain. Yang ketujuh, harus tetap dan tidak boleh sering diubah-ubah. Yang kedelapan, harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah diubah atau peraturan yang telah dibuat atau yang sudah ditetapkan. Melangkah ke unsur-unsur hukum. Ada 4 unsur hukum yang harus ada dalam suatu pengertian hukum atau perumusan suatu hukum, yaitu yang pertama, hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang berisikan pemerintah dan larangan. Yang kedua, peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Jadi hukum tidak boleh dibuat oleh orang biasa, melainkan oleh lembaga yang berwenang. Sifat hukum ini bersifat mengikat masyarakat luas. Yang ketiga, penegakan hukum harus tersebut bersifat memaksa, di mana peraturannya bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dipatuhi. Yang keempat, memiliki sanksi di setiap pelanggaran. Sanksinya tegas dan diatur oleh dalam peraturan hukum. Yang kedua, kita bahas tentang sifat hukum. Sifat hukum yang pertama, hukum bersifat mengatur. Hukum membuat berbagai peraturan, baik itu peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah yang akan mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupan di masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Hukum mempunyai kemampuan dan kewenangan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi setiap aturan. Terdapat sanksi tegas bagi setiap saja yang melakukan pelanggaran hukum. Yang ketiga, hukum bersifat melindungi. Hukum diciptakan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Selanjutnya, persoalan ketiga adalah peranan kultur atau budaya hukum terhadap kerjaannya hukum. Ini berarti menyangkut bagaimana cara pembinaan kesadaran hukum. Masalah pembinaan kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum. Artinya para penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Ada 3 variabel utama yang menurut Seidman dapat digunakan untuk mengetahui apakah peraturan hukum atau tidak bertindak sesuai dengan peraturan hukum atau tidak, yaitu pertama, apakah norma telah disampaikan atau bisa dikatakan sosialisasi produk hukum. Yang kedua, apakah si pemegang peran digerakkan oleh motivasi yang menyimpang atau motivator atau faktor motivasi atau motivator itu. Yang ketiga, apakah norma serasi dengan tujuan yang diterapkan bagi posisi itu atau sinkronisasi produk hukum. Selanjutnya, menyangkut bagaimana cara pembinaan kesadaran hukum. Masalah pembinaan kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor,
khususnya sikap para pelaksana hukum. Artinya para penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Terus selanjutnya, teori dari Seidman itu mengajarkan bahwa para pemegang perang dapat memiliki motivasi baik yang menyesuaikan diri dengan norma, sementara itu yang mungkin konforman maupun yang mungkin tidak konform. Terus keberadaan hukum adat. Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya, tetapi penggunaannya pun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945, di mana menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi hasil yang saya ketahui tentang apa-apa yang diberikan kepada Bapak dosen pembimbing mata kuliah kajian hukum masyarakat Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya ambil yang penting-pentingnya saja. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.